Sebentar, saya izin untuk saya gunakan headset ya, supaya tidak ada yes. Bapak Ibu yang sekalian yang berbahagia, Bapak Ibu guru hebat, ini tata cara pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka seperti yang telah dipaparkan oleh Pak Yogi tentang kebijakan kurikulum. Jadi saya tidak ada beberapa slide yang saya skip dan sudah saya hide ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum mendaftar, ya ini ada pilihan dari opsi ya untuk implementasi kurikulum Merdeka jalur mandiri. Nah, di sini ada diberikan 3 pilihan. Yang pertama, Bapak Ibu dapat memilih mandiri belajar, ya di mana nantinya ini Bapak Ibu akan menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum Merdeka ini tanpa menggantikan kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan, ya itu baik kurikulum 2013 darurat ya. Nah, ini tetap menjalankan atau melaksanakan kurikulum yang Bapak Ibu terapkan gitu ya. Nah, ada pilihan kedua. Nah, pilihan kedua ini mandiri berubah, Bapak Ibu ya. Nah, di mana kurikulum pilihan kedua ini menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan pendidikan PAUD. Nah, untuk saat ini baru PAUD ya, kelas 1, kelas 4, 7, dan 10. Nah, materinya yang seperti disampaikan oleh Pak Yogi, nanti Bapak Ibu dapat melihat di kurikulum.kemdikbud.go.id ya. Nah, selanjutnya ada pilihan ketiga, mandiri berbagi. Nah, mandiri berbagi ini Bapak Ibu sekolahnya yang sudah siap ya atau yang sudah ada mengembangkan sendiri perangkat ajar. Nah, ini di satuan pendidikan PAUD juga sama kelas 1, 4, 7, dan 10. Nah, apa sih rekomendasi ya dari pilihan-pilihan tersebut? Nah, ini ada pilihan pertama ini ya karena hanya belajar ya, mandiri belajar, Bapak Ibu tidak diharuskan atau diwajibkan untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, rekomendasi khususnya setelah Bapak Ibu nanti mendaftar, ya ini Bapak Ibu bisa menuju ayo-guru-berbagi.kemdikbud.go.id. Ya, selanjutnya bergabung dengan kanal Telegram implementasi kurikulum. Selanjutnya nanti pelatihan mandiri kurikulum Merdeka, Bapak Ibu bisa masuk ke guru.kemdikbud.go.id atau melalui platform Merdeka Mengajar. Ya. Nah, dan selanjutnya ini mempelajari asesmen, mengikuti sesi berbagi praktik baik, mengikuti komunitas belajar. Nah, selanjutnya melakukan uji coba parsial kurikulum. Ini tidak secara mandiri ya, di satuan pendidikan ini tidak wajib. Jadi hanya parsial karena Bapak Ibu masih di tahap mandiri belajar. Nah, ini untuk mandiri berubah. Nah, di mana mandiri berubah yang membedakan nanti Bapak Ibu hanya di poin 2, yaitu nanti bergabung ke Telegram mandiri berubah. Ya, selanjutnya yang poin 8 perbedaannya dari poin dari opsi 1 itu ada di poin 8, menerapkan pembelajaran berdasar kurikulum Merdeka secara mandiri di satuan pendidikan. Nah, namun di opsi kedua ini masih menggunakan bahan ajar yang telah Kemendikbudristek sediakan. Ya, bisa diakses melalui platform Merdeka Mengajar, bisa mengakses dari guru.kemdikbud.go.id ataupun nanti bisa melihat di kurikulum.kemdikbud.go.id yang disampaikan oleh Pak Yogi yang tadinya ya. Nah, selanjutnya ini ada opsi ketiga. Nah, opsi ketiga ini mandiri berbagi. Bapak Ibu telah atau sudah ada atau akan yang mengembangkan bahan ajar sendiri untuk penerapan kurikulum
kurikulum Merdeka. Baik Bapak Ibu, bagaimana ini cara pendaftarannya Bapak Ibu? Nah, pendaftarannya ya Bapak Ibu ini harus mengunjungi ya laman kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id ya, baca secara teliti ya implementasi, nonton video-video yang ada pada link tersebut ya untuk lebih memahami kurikulum Merdeka itu seperti apa. Di situ tersedia video-video. Nah, untuk saat ini yang telah bergabung atau yang telah mendaftar di implementasi kurikulum Merdeka jalur mandiri ini sudah ada 6.400 sekian kalau tidak salah saya ya. Dan ini lumayan untuk ya sudah banyak ya. Jadi tinggal Bapak Ibu yang belum mendaftar silakan mendaftar segera. Ya, terus pilih menu daftar. Ya, daftarnya itu nanti kalau Bapak Ibu sudah mengunjungi kurikulum GTK Kemdikbud itu ada 3 tempat. Yang pertama di sudut kanan atas, di situ ada daftar ya, bisa dilihat ini. Selanjutnya ada di banner. Jadi nanti ayo ikut pendaftaran, Bapak Ibu bisa klik. Ya, dan ada di akhir menu di sebelah kiri. Ya, nanti ada daftar. Nah, setelah mendaftar, Bapak Ibu itu akan diarahkan untuk memasukkan atau registernya itu melalui SIM PKB. Nah, akun yang digunakan itu akun Bapak Ibu yang ada di SIM PKB, atau boleh digunakan juga yang akun belajar.id yang telah Bapak Ibu daftarkan. Ya, terus kalau untuk Kemenak itu boleh mendaftarkan melalui akun simpatika mereka. Ya. Nah, ini setelah langkah ketiga ini Bapak Ibu nanti bisa ikuti 2 langkah selanjutnya untuk menyelesaikan pendaftaran. Ya, mulai dengan klik daftar. Nah, di sini ada 2 pilihan nanti Bapak Ibu. Ya, ada 2 pilihan. Selanjutnya pertama daftar, ya, nonton video, ada 2 video yang harus Bapak Ibu selesaikan. Nah, selanjutnya nanti baru mengisi kuesioner. Ya. Nah, di sini kalau sudah selesai, Bapak Ibu tinggal centang. Dengan ini saya sukarela mengikuti pembelajaran pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu, untuk sekolah-sekolah swasta ini memerlukan untuk mengupload surat izin dari yayasan. Ya, jadi bisa diunduh, selanjutnya baru diunggah kembali. Ya, surat izin dari ketua yayasan. Ini khusus bagi yang swasta. Nah, ini ya langkah di dalam menonton ini Bapak Ibu menyelesaikan, dan jangan lupa di sini ada make complete ya, complete. Jadi Bapak Ibu tinggal centang. Selanjutnya nanti klik kembali ke SIM guru belajar ya. Pastikan Bapak Ibu telah ini udah centang biru ya, telah menonton 2 video mengenai kurikulum Merdeka. Ya, selanjutnya Bapak Ibu langkah selanjutnya ini klik isi kuesioner. Nah, isi kuesioner ini ya, ini sebenarnya asesmen untuk Bapak Ibu melihat kondisi sekolah seperti apa. Jadi di situ nanti ada kesiapan sekolah, kesiapan guru, dan juga kesiapan kurikulum ya di situ. Jadi Bapak Ibu akan melihat di mana sekolah. Bapak Ibu bisa memilih di opsinya nanti, opsi 1 kah, 2 atau 3. Ya. Oke, selanjutnya tinggal kalau sudah ini yang untuk swasta ya, upload formnya, terus tinggal centang, tinggal isi kuesioner. Ya, nanti diarahkan ke kuesioner. Nah, ada kuesioner, berapa kuesioner. Setelah Bapak Ibu selesaikan, nanti akan ada rekomendasi umum yang seperti yang saya sampaikan tadi. Ini yang diikuti. Nah, Bapak Ibu setelah mengakhiri ya proses kuesioner, itu akan ada pilihan kembali.
Nah, Bapak Ibu awalnya tadi telah memilih opsi, katakanlah opsi 1, 2, 3, yang Bapak Ibu pilih ada opsi 1, nanti berdasarkan kuesioner akan ada rekomendasi. Yang merekomendasi Bapak Ibu itu layak di opsi keberapa ya sekolahnya, apakah itu opsi 1, 2, dan 3. Dan ini boleh berbeda dari pilihan Bapak Ibu awal. Misalkan yang pertama mandiri belajar, ternyata prasarana ya menunjang untuk Bapak Ibu melakukan opsi kedua, mandiri berubah, Bapak Ibu bisa memilih di mandiri berubah. Nah, perbedaan ya, ketiga opsi ini, yang pertama, opsi yang pertama ini, yang mandiri belajar, Bapak Ibu tidak diharuskan untuk menerapkan pada tahun ini. Ya, jadi tidak pada tahun ini, yaitu pada semester baru, yaitu atau awal pembelajaran ya, pada bulan Juli tahun ini. Nah, ini yang membedakan, karena masih belajar dan Bapak Ibu masih bisa melaksanakan atau mengimplementasikan pada tahun 2023. Nah, opsi kedua, Bapak Ibu sudah menerapkan pada tahun ajar yang baru ini, ya pada Juli, namun masih bisa menggunakan atau masih boleh menggunakan perangkat ajar yang telah disediakan oleh Kemendikbudristek ya melalui platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya, Bapak Ibu yang memilih yang ketiga ya, yang opsi ketiga yaitu mandiri berbagi, Bapak Ibu ini telah sekolah Bapak Ibu telah menyiapkan atau akan menyiapkan bahan ajar ya kurikulum Merdeka. Jadi seperti itu. Nah, ini pendaftaran dapat dilakukan sampai 31 Maret Bapak Ibu ya, walaupun ada wacana untuk perpanjangan. Nah, namun kami lagi menunggu keputusan dari pimpinan apakah ini akan diperpanjang sampai 30 April 2022. Ini masih dalam rapat ya keputusan dari pimpinan atas. Ya, namun untuk saat ini masih sampai tanggal 31 Maret tahun 2022. Nah, Bapak Ibu segera ya untuk bisa mendaftar ya, karena deadline yang pertama ini sampai 31 Maret. Ya, kalau ada perpanjangan nanti akan ada pemberitahuan pada laman kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id di saat pendaftaran ya. Nah, walaupun ada wacana karena targetnya memberikan kebebasan ya kepada sekolah-sekolah ya untuk bisa lebih fleksibel waktunya, maka ada wacananya untuk perpanjangan 30 April. Namun alangkah ya, saya yakin Bapak Ibu ini sekolah SMK ya yang terbaik ya, yang ingin berubah, yang ingin bergerak, maka dapat melakukan secepatnya, jangan menunggu batas akhir atau nanti ada wacana untuk perpanjangan. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin ini dua lagi slide ya tentang pendaftaran. Nah, setelah Bapak Ibu nanti ya mendaftar. Nah, ini alur belajar ya kurikulum Merdeka pada platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dapat mengakses melalui Play Store kalau untuk Android ya. Kebetulan untuk iOS itu belum tersedia platformnya. Jadi yang bagi menggunakan Android, Bapak Ibu bisa menggunakan handphone Bapak Ibu masing-masing ya, dengan mengunduh aplikasi Merdeka Mengajar ya di Play Store. Atau Bapak Ibu bisa membuka laptop. Nah, langsung menuju laman guru.kemdikbud.go.id. Nah, untuk mengakses platform mengajar, baik platform mengajar atau laman guru.kemdikbud.go.id, Bapak Ibu memerlukan akun belajar.id. Ya, saya yakin Bapak Ibu telah memilikinya. Bagi yang belum, nanti bisa mendaftar segera ya, agar dapat menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh Kemendikbudristek ya dalam mendukung Merdeka Belajar
Ya, baik Bapak Ibu, selanjutnya memilih topik belajar kalau sudah masuk ya, Merdeka Belajar. Selanjutnya setelah menyelesaikan topik Merdeka Belajar, Bapak Ibu bisa lanjut kepada topik kurikulum. Nah, selesaikan topik kurikulum sesuai dengan jenjang Bapak Ibu, ya, baik itu SD, SMP, SMA, atau SMK. Nah, Bapak Ibu di sini SMK, maka selesaikan di topik kurikulum SMK ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya sesudah selesai di topik kurikulum, Bapak Ibu bisa menuju ke topik perencanaan pembelajaran. Nah, selanjutnya baru topik assessment, terus tinggal topik penyesuaian pembelajaran dengan karakter murid. Baik, ini yang ketiga topik pelajaran, topik assessment, topik penyesuaian pembelajaran ya. Terus siapkan sekolah Anda dari sekarang, tinggal ini mengunduh platform Merdeka Mengajar di Play Store atau bisa mengunjungi guru.kemdikbud.go.id. Nah, untuk mendaftar sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu bisa mengakses di kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. Baik Bapak Ibu, mungkin ini saja. Kalau nanti ada tambahan waktu ya, karena saya khawatir, atau masih ada Bu Sentia? Kita ya, masih ada Bapak untuk sesi tanya jawab dan diskusi. Baik, yang untuk paparan masih ada, karena masih ada beberapa lagi, atau saya sampaikan sekilas ya? Iya, Bapak mungkin bisa sekilas saja. Oke, ini panduan menggunakan platform Merdeka Mengajar ya untuk implementasi kurikulum Merdeka. Nah, yang awal Bapak Ibu harus memiliki akun Merdeka Belajar.id. Selanjutnya bisa menginstal aplikasi Mengajar Merdeka Mengajar, ya, unduh, masukkan ya. Nah, ini temukan informasi di beranda Bapak Ibu nantinya ya kalau sudah masuk ke dalam platform Merdeka Mengajar. Nah, ini memulai dua modul pertama, yaitu Merdeka Belajar dan kurikulum. Ya, selanjutnya Bapak Ibu bisa menggunakan asesmen murid, ya, baik secara daring, nanti bagikan taukan ke murid, atau luring untuk unduh dan cetak soal. Nah, selanjutnya, ya, untuk asesmen ini, ya, ini untuk asesmen literasi dan numerasi ya. Ini untuk dapat menerapkan teaching at the right level. Ini tujuannya. Baik, selanjutnya nanti Bapak Ibu dapat mengunggah ya video inspirasi. Ini rata-rata bagi yang sudah memiliki atau membuat praktik ajar ya, atau bahan ajar. Bapak Ibu dapat mengunggah di video inspirasi yang melalui bukti karya saya. Jadi Bapak Ibu sudah berbagi kepada sekolah-sekolah lain ya dalam penerapan kurikulum Merdeka nantinya. Nah, ini memiliki perangkat ajar sesuai fase ya. Ada fase berapa ya? Fase A, kelas 1, 2 dan segala macam. Ini nanti Bapak Ibu bisa melihat di platform Merdeka Mengajar. Nah, ini nanti panduan lengkap dan tautan. Ini dapat Bapak Ibu akses ya. Pertama ada penyampaian episode Merdeka Belajar episode ke-15. Ya, selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa melihat paparan dari Mas Menteri, install aplikasi Merdeka Mengajar, terus nanti ada video tutorial mengenai cara penggunaan platform Merdeka Mengajar. Ada buku saku juga ya yang sering ditanyakan di platform Merdeka Mengajar, ada video at platform Merdeka Mengajar, ada video testimoni juga guru platform Merdeka Mengajar, ada video aktivasi akun pembelajaran belajar.id. Ini bagi yang belum memiliki akun belajar.id maka segera ya untuk mendaftarkan. Mengapa? Karena Bapak Ibu dapat menggunakan fasilitas yang sudah disediakan. Nah, kalau sudah ada belajar.id, itu tidak ada batas waktu. Ya, Bapak Ibu bisa belajar 24 jam, dimanapun Bapak Ibu berada, ya, melalui handphone atau melalui laptop, ya. Selanjutnya ada panduan platform Merdeka Mengajar, versi laman atau situs, yaitu di guru.kemdikbud.go.id.
terus ada tanya jawab kurikulum merdeka. Baik Bapak Ibu, ini harapannya peran dan dukungan dinas dan tim teknis ya. Ini dari dinas-dinas, yang pertama menghimbau seluruh guru dan kepala sekolah pada satuan pendidikan mengunduh platform Merdeka Mengajar melalui Android atau akses melalui laman situs guru.kemdikbud.go.id. Nah, ini fasilitas yang disediakan oleh Kemendikbudristek ya untuk membuka batasan waktu, batasan tempat untuk Bapak Ibu dapat meningkatkan kompetensi dari guru, dari kepala sekolah. Nah, ada yang kedua ini mendorong guru dan kepala sekolah untuk menggunakan platform Merdeka Mengajar melalui penggunaan produk. Ya, ada perangkat ajar, ada asesmen murid, pelatihan mandiri, video inspirasi, dan bukti karya. Terus selanjutnya, ini membantu memastikan para guru dan kepala sekolah telah memiliki atau mengecek akun pembelajaran pada laman situs belajar.id. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum memiliki akun belajar.id, segera ya daftarkan akun Bapak Ibu di belajar.id. Ya, ini adalah fasilitas yang diberikan Kemendikbudristek kepada seluruh guru dan kepada seluruh kepala sekolah dan juga pengawas. Ya, tidak dibatasi jenjang apa gitu ya. Jadi ini kesempatan Bapak Ibu dapat memiliki akun ini belajar.id ya, nantinya bisa digunakan untuk mengakses platform Merdeka Mengajar. Ya, terus membuat nanti Bapak Ibu juga dinas harapannya dapat memfasilitasi kelompok belajar secara mandiri. Nah, atau biasanya kita sebutkan komunitas praktisi ya di daerah Bapak Ibu masing-masing untuk mempercepat peningkatan mutu pendidikan di daerah Bapak Ibu. Baik, ini langkah-langkahnya saja ya. Ayo unduh aplikasi ya, serta mengambil peran untuk menyukseskan kurikulum mereka. Ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ini terakhir kita bisa menuju ke tanya jawab. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Cynthia sebagai moderator.